Selamat pagi. Senang bisa ada di sini kembali, saudara. Tahun yang baru, izinkan saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Mungkin beberapa kita baru ketemu sekarang. Bulan ini kita akan mengawali tahun 2025 dengan tema bulanan Kita adalah anak Allah. Boleh kita ucapin sama-sama ya? 3, 2, 1. Kita adalah anak-anak Allah. Dijadikan anak oleh kasih-Nya dan dijadikan saksi oleh kuasa-Nya. Minggu lalu kita belajar bahwa kita adalah anak-anak yang diampuni. Betul ya? Nah, minggu ini kita akan lanjutkan firman Tuhan bahwa kita adalah anak-anak yang diutus. Jadi saudara, kalau saudara bingung, saya hidup ini ngapain? Saya ini lagi di dunia lagi ngapain? Lagi nunggu dipanggil Tuhan? Hari ini kita akan belajar bahwa kalau kita masih dikasih kesempatan hidup sama Tuhan, kita bukan lagi cuman di ruang tunggu, tapi kita punya misi dari Tuhan. Tuhan percayakan sesuatu sama kita, gitu ya, berjalan dalam kehendak Tuhan. Nah, saya akan buka dengan 1 Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, saudara yang bawa Alkitab boleh buka Alkitab saudara. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, waktu kita percaya dalam nama Tuhan, waktu kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita nggak cuman ditebus sama Tuhan, tapi kita diadopsi, kita diangkat jadi anak-anak Allah. Nah, apa bedanya sekedar ditebus sama dijadikan anak? Waktu kita ditebus, sebenarnya yang ditebus itu hamba. Hamba itu properti, saudara. Tuannya nggak perlu merhatiin hidupnya. Tapi waktu kita diadopsi jadi anak, orang tua kita akan perhatiin ini anak mau dijadiin seperti apa. Makanya waktu kita punya anak, kita akan langsung mulai banyak parenting. Sekarang banyak banget seminar parenting gitu ya. CLCC juga akan buat di bulan ini. Kenapa? Karena orang tua pasti akan mulai berpikir, anak saya mau dibentuk jadi seperti apa. Karena kalau nggak mulai dibentuk dari kecil, besarnya akan liar. Nah, anak harus dididik dari kecil. Nah, itu juga yang dilakukan Tuhan. Tuhan waktu adopsi kita, Tuhan nggak biarin ini. Biarin aja lah anak ini baca apa. Biarin aja anak ini dengar apa. Biarin aja anak ini tumbuh seperti yang dia mau. Saya percaya kita aja enggak, apalagi Bapak kita yang di surga. Waktu kita punya anak, kita mulai sekarang lagi orang tua zaman sekarang lagi pusing gimana caranya membatasi screen time pada anak. Supaya anak nggak lihat handphone terus. Kenapa? Karena dari handphone banyak sekali pengaruh yang dimasukin ke anak. Itu yang akan membuat anak ini tumbuh seperti apa yang dia lihat. Nah, Tuhan juga sama. Makanya kita perlu belajar, Tuhan mau kita jadi anak yang seperti apa. Kita baca dari Roma 8, ayat 28 sampai 29. Dibilang bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, biasanya kita titik sampai sini bahwa kita percaya apapun yang terjadi, ada Tuhan di situ dan akhirnya kebaikan. Nah, kadang-kadang kita lupa kebaikan seperti apa yang Tuhan mau. Kenapa? Waktu anak saya lesin, buat dia rasanya les itu bukan kebaikan. Betul? Kenapa? Aduh, les lagi. Aduh, harus bikin PR. Sedikit sekali anak yang merasa sekolah itu kebaikan pada saat kita jalanin. Kenapa? Ulangan lagi, tes lagi, harus belajar, gak bisa main. Padahal di balik itu ada kebaikan. Nah, Tuhan juga bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya adalah di ayat 29. Sebab orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, yaitu Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kebaikan yang Tuhan siapin buat kita adalah kita hidup jadi serupa dengan Kristus. Kita hidup akan jadi sama dengan Yesus. Itu yang ada di gambaran Tuhan waktu Dia adopsi kita. Waktu Dia lihat Kristian, Dia ambil Kristian jadi anaknya, pikiran Dia,
Saya mau Kristen jadi serupa dengan Kristus. Makanya proses-proses kehidupan diizinkan. Waktu saya lihat anak saya dan misalnya saya pengen dia jadi pesepak bola karena saya senang nonton bola, maka saya dari kecil akan bilang gini, kamu olahraga ya. Saya masukin dia ke klub bola. Saya racunin dia semua dengan konten-konten bola. Supaya apa? Dia jadi pemain bola. Waktu Yesus lihat kita dan dia pengen gini, waktu Bapa lihat kita, kamu saya pengen jadi seperti Kristus, maka dia akan proses kita untuk mengarah ke sana. Nah, pertanyaan selanjutnya, emang seperti Kristus tuh kayak apa? Sering diucapin tapi bingung. Kayak apa jadi seperti Kristus? Serupa dengan Kristus, simpelnya itu dari Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Serupa dengan Kristus bilang gini, harusnya pikiran Yesus yang ada di sini. Waktu saya nyetiran harusnya pakai pikiran Yesus. Jadi waktu di tol ada yang nyalip, harusnya pikirannya pikiran Yesus, bukan pikiran Kristen. Perasaannya perasaan Yesus. Yesus pasti nggak keberatan disalib sama orang. Disalibnya bukan disalib saya di tol terus saya dipaku sama orang ya. Tapi waktu ada yang mepet, harusnya pikirannya pikiran Yesus. Pikiran Yesus apa? Berkati dia, doain dia, mungkin dia ada keperluan yang lebih mendesak dibanding kita. Nah, itulah jadi serupa dengan Kristus. Tapi selain itu, ada yang lebih penting. Yohanes 14. Kalau saudara mau renungkan, tandain Yohanes 14. Seminggu ini baca Yohanes 14 dari ayat 1 sampai terakhir. Yohanes 14, saya langsung ke ayat 12. Dibilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Tadi kan setiap orang yang percaya anak-anak Allah ya. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, selain karakternya yang harus kita terima, selain cara pikirnya, cara dia merasakan yang harus ada pada kita, ada satu hal yang Tuhan titipin sama kita, pekerjaannya. Tuhan gak cuman gini, iya kamu akan masuk surga, enggak. Tuhan titip gini, nah saya punya pekerjaan, bagian saya sudah selesai, sekarang saya wariskan sama kamu. Pekerjaan ini yang harusnya jadi bagian dari hidup kita. Sebagai anak Tuhan, kita dititipin pekerjaan sama Tuhan. Bahkan Yesus bilang pekerjaan yang lebih besar daripada yang dia lakukan. Ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, kita dititipin kerjaan, tapi juga kita dititipin berkat sama Tuhan. Jadi ayat ini nggak bicara yang lain. Tapi katanya kalau kita minta apapun kita dikasih. Iya, tapi konteksnya adalah konteks waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan, Tuhan saya pengen liburan lagi dong. Kasih dong. Tuhan saya pengen mobil yang baru dong. Itu Tuhan nggak pernah janji akan langsung dikabulin. Yang Tuhan janji adalah gini, aku akan kabulin dalam konteks waktu kamu melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Kalau doamu itu tujuannya adalah Bapa dipermuliakan di dalam anak, baru ayat ini aktif. Saudara, anak saya masih kecil, yang paling besar aja masih kelas 3 SD. Dari sekarang kita untuk menumbuhkan percaya diri, kita mulai kasih kepercayaan sama dia. Tolong jagain adiknya, tolong cuci piring, tolong mandiin adiknya dan lain-lain. Tapi kan gini, saya tahu waktu saya percayakan sesuatu, tentu saya akan lihat kemampuan anak ini udah gimana, betul? Nggak mungkin anak saya yang baru 3 SD saya bilang gini, papi punya mobil, kamu nyetiran ke supermarket, beliin ini pulang. Kalau saya lakukan itu, kayaknya nggak bertanggung jawab bapaknya, betul nggak? Anak umur 3 SD disuruh nyetir mobil, yang error bapaknya. Nah, saya yakin bapak kita di surga bukan bapak yang error.
Kalau dia percayakan sesuatu, maka dia udah lihat kamu bisa. Kamu sanggup, baru saya percayakan. Makanya Tuhan waktu percayain pekerjaan ini sama kita, saya yakin dia sudah melihat kita bisa. Ditambah berkat-berkat dari Tuhan ini. Apa yang kita doakan, Tuhan janji, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan dalam aku. Bahkan kalau kita lanjutin bacanya di ayat 15, dibilang gini, ayat lanjutannya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kasih itu kelihatannya dalam ketaatan. Bukan sekedar dalam nyanyian, bukan sekedar dalam pelayanan, tapi mengasihi Tuhan, bentuknya adalah menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Kalau kita loncat ke ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar. Saudara, Roh Kudus diberikan sama kita bukan sekedar untuk jadi penghibur kita di saat kita bete. Aduh, kerjaan lagi gak oke. Roh Kudus, saya butuh dihibur. Aduh, anak-anak di rumah lagi banyak ulah. Roh Kudus, tolong hibur. Aduh, lagi banyak tugas. Roh Kudus, tolongin saya dong. Bikin, enggak. Roh Kudus diberikan sama kita dalam konteks kamu mengerjakan pekerjaan Bapa. Kenapa kita butuh penolong? Karena kita butuh ditolong untuk mengerjakan pekerjaan dari Tuhan. Tuhan gak lagi kekurangan kerjaan, saudara. Kirim Roh Kudus, kirim penghibur, kirim penyanyi untuk kita happy. Enggak. Tuhan lagi bilang gini, nah, aku kasih kerjaan sama kamu. Tapi gak usah khawatir, aku kasih yang tolong kamu. Kalau kamu mentok, aku kasih yang hibur kamu. Kalau kamu bingung, kamu gak punya sourcing, kamu doa, aku akan kasih semua yang kamu butuh. Jadi sebenarnya waktu Tuhan percayain pekerjaan sama kita, lengkap semuanya. Tinggal mau apa enggak. Tinggal kitanya mau apa enggak. Nah, saudara, kalau kita udah dari masalah manusia, dari lahir sampai nanti kita meninggal tuh apa? Saya ini ngapain di dunia? Itu mah dari lahir sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Kita suka bingung, saya tuh ngapain? Makanya sekarang khotbah yang paling disukai sama anak muda itu soal apa? Panggilan dan jodoh. Gitu ya. Sampai akhir, jodoh mungkin sudah selesai di masa muda, sampai akhir soal apa? Saya ngapain lagi di dunia? Saya mah tinggal nunggu aja dipanggil Tuhan. Gitu? Enggak, saya mau kasih tahu bahwa anak Tuhan dititipin sesuatu yang penting. Kenapa? Karena Tuhan melihat kita bisa dipercaya sama dia. Kalau orang tua kita, kalau lingkungan kita bilang ini, jangan kasih kerjaan sama orang yang namanya Kristen ini. Kenapa? Dia mah gak bener, gak guna dia mah. Dunia bisa bilang gak guna. Tapi Tuhan bilang gini, aku mau titipin sesuatu yang penting sama kamu. Karena aku melihat kamu berguna. Karena kamu melihat kamu bisa dipercaya. Saudara, anak Tuhan gak cuma disayang, gak cuma dihargai sama Tuhan. Anak Tuhan dikasih kepercayaan sama Tuhan. Cuman memang kepercayaannya beda-beda. Nah, tapi pertanyaannya sekarang gini, emang pekerjaan Yesus apaan? Emang pekerjaan Yesus itu apa? Kita lihat Matius 9 ayat 35. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mengabarkan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Markus 1 ayat 14-15.
Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Bahkan di Lukas 4 ayat 43, tetapi Yesus berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi kalau ditanya, apa pekerjaan Yesus? Memberitakan Injil. Apa pekerjaan yang dia titipin sama kita? Memberitakan Injil. Saudara, waktu murid-muridnya nanya sama Yesus, Yesus, kamu mau pergi kemana? Di Yohanes 14 bagian atasnya, Yesus bilang, aku akan ke rumah Bapa dan kamu gak akan lihat aku lagi. Terus muridnya nanya gini, kalau gitu tunjukkan Bapa itu sama aku. Yesus bilang gini, kamu udah sama-sama saya, hidup sama-sama saya, masih gak tahu Bapa kayak apa? Kamu lihat saya, kamu lihat Bapa. Hari ini tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, anak kita, orang tua kita gak lagi lihat Yesus kan? Yesus sudah gak ada kan fisiknya? Siapa yang harusnya mereka lihat untuk jadi perwakilannya Yesus? Kita. Harusnya hari ini kita bisa bilang gini, kamu gak lihat Yesus, tapi kamu lihat saya, lihat Yesus. Kamu gak ngerti Yesus, kamu ngobrol sama saya, kamu akan kenal Bapa itu kayak apa. Mengabarkan Injil, cerita soal Yesus. Mengabarkan Injil kayaknya berat banget ya, kayaknya itu tugas Kosuri aja gitu ya. Karena dia baru pulang juga dari Israel, kayaknya kalau dia mengabarkan Injil orang akan langsung percaya gitu ya. Tapi saya cuma mau bilang, mengabarkan Injil bukan cuma tugasnya Kosuria dan para pendeta. Mengabarkan Injil, menceritakan Yesus, itu bahasa sehari-harinya ya. Mengabarkan Injil tuh kayak teologis banget, kayaknya harus pakai jubah gitu. Menceritakan Yesus kepada orang-orang, itu adalah tugas yang Tuhan kasih buat semua kita. Bulan depan kita akan bahas banyak tentang keluarga. Salah satunya, siapa yang harus ngenalin Yesus sama anak-anak kita? Orang tuanya. Bukan sekolah minggu, saudara. Guru sekolah minggu itu suplemen. Siapa yang harus mengenalkan budaya hidup jujur? Bukan guru sekolah minggu, orang tuanya di rumah. Siapa yang harusnya jadi panutan dia sebagai gambarannya Yesus? Orang tuanya di rumah. Tapi orang tua saya belum percaya, berarti kamu yang harus jadi gambar Yesus di rumah. Karena cara paling gampang untuk mengabarkan Injil adalah lewat kehidupan sehari-hari. Saudara, kita juga diutus untuk mengerjakan pekerjaan Yesus, memberitakan Injil. Yesus nggak bilang gini, untuk itulah aku datang untuk bikin mukjizat, enggak. Dia cuma bilang gini, untuk itulah aku datang untuk memberitakan Injil. Nah, makanya ayat tadi yang dibaca di depan jadi sesuatu yang natural buat Paulus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku gak punya alasan untuk diriku sendiri. Saya beritain Injil bukan supaya saya dipuji, bukan supaya saya dapat lebih banyak, bukan supaya saya lebih terkenal. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Anak Allah nerusin kerjaan bapaknya itu sesuatu yang natural. Anak Allah dititipin kerjaan dan perform dalam kerjaan itu adalah sesuatu yang memang seharusnya bagiku. Kalau enggak, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tapi kan berat kayaknya. Nah, kita akan belajar dari satu kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Kalau saudara baca ini di Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 1, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak dari Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya yang membaptis, Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Waktu orang Farisi dengar, kelompoknya Yesus makin banyak, gerombolannya makin heboh di mana-mana, mereka mau kejar Yesus, makanya Yesus pergi meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ayat 4.
ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu kira-kira pukul 12. Ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus, berilah aku minum. Belum keganti. Maka datang seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Ingat, menimba air jam 12 siang. Artinya gini, ini bukan perempuan biasa, bukan perempuan yang pengen bergaul sama teman-temannya. Saudara, yang perempuan jemput anak jam 12 siang aja pakaiannya udah mau kayak ke kutub selatan. Betul, sekarang pakai jaket yang panjang, naik motor itu sekarang, saya baru tahu sekarang orang naik motor, sarung tangannya bukan pakai sarung tangan motor, kayak pakai buat ngangkat panci panas, saudara. Tahu? Yang gede gitu, dimasukin ke dalam motor supaya apa? Semua. Gak ada yang kelihatan. Kenapa? Panas, takut kulitnya rusak. Kalau ada perempuan keluar jam 12 siang untuk menimba air, kenapa dia lakukan? Karena dia malu sama statusnya. Karena dia gak mau ketahuan sama perempuan-perempuan yang lain, nanti jadi bahan omongan. Lalu di ayat 8 sampai 15 Tuhan ngajar dia tentang air hidup. Saya loncat ke ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggil suamimu dan datang ke sini. Ayat 17 kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat kepada katamu bahwa engkau tidak punya suami. Ayat 18, sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 18. Oh, ini yang tadi ya, 18 ya. Nah, saudara, waktu perempuan ini bilang gini, kok bisa tahu ya, Yesus yang gak pernah ketemu saya, bukan orang sini, orang Yahudi tidak bergaul sama Samaria, karena orang Samaria dianggap sama orang Yahudi itu darah campuran, tidak murni. Orang Samaria adalah bangsa Yahudi yang lain yang kawin sama orang non-Yahudi. Makanya dianggapnya gini, kamu half blood, kamu darah campuran, kita pure blood, tidak gaul sama half blood. Makanya kok bisa ada orang Yahudi satu minta minum sama perempuan Samaria? Kok bisa dia tahu kehidupan saya? Maka diakhiri gini, Tuhan, kamu nabi, kamu lain dari yang lain. Setelah percakapan mereka, ayat 28 dibilang ini, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata pada orang-orang di situ. Saudara, waktu kita ketemu Tuhan, maka responnya apa? Kita pengen orang-orang juga ngalamin yang sama. Apa yang dia ngomong? Mari lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kubuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Mengabarkan Injil gak perlu teologi yang aneh-aneh. Gak perlu S3 teologi baru bisa mengabarkan Injil. Perempuan ini bahkan menurut saya tidak sekolah teologi sama sekali. Dia cuman gini, kok Yesus tahu ya, saya punya suami 5 dan yang sekarang bukan suami saya. Saya gak pernah cerita sama siapa-siapa, saya menghindar dari masyarakat, kok dia tahu ya? Waktu kita ngalamin Tuhan, kita bisa cerita apa yang terjadi sama hidup kita. Itu bersaksi namanya. Ceritakan pengalaman kita bersama Tuhan. Ayat 30, mereka ini orang-orang kota, maka mereka pun pergi keluar kota itu lalu datang kepada Yesus. Karena sumur itu selalu ada di pinggiran kota, saudara. Ayat 39, banyak orang Samaria kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala yang telah kuperbuat. Jadi kesaksian gak perlu banyak ayatnya. Kesaksian gak perlu banyak, wah saya mau kesaksian, siapin 3 jam. Karena apa? Saya akan ngajar saudara doktrin keselamatan, doktrin Tritunggal, doktrin apa enggak. Kesaksian bicara apa?
Ceritain apa yang Yesus perbuat sama saudara. Dan kalau kita sudah ngalamin Yesus, kita bisa cerita. Kalau saudara sudah pernah makan nasi timbel, saudara akan cerita apa yang ada di dalam nasi timbel itu. Bisa nggak? Bisa. Dan mungkin timbel yang satu sama timbel yang lain agak beda, betul nggak? Ada yang sayur asemnya agak manis, ada yang sayur asemnya kecut banget, ada yang sayur asemnya asin. Gimana ya sayur asem tapi rasanya asin? Tapi saudara bisa cerita nggak? Bisa, karena apa? Saudara pernah makan. Itu yang namanya bersaksi. Sama anak, sama cucu kita mungkin, sama orang tua kita. Kemarin saya doa loh. Dan Tuhan kabulin sekian tahun kemudian loh. Hebat ya Tuhan. Waktu ada yang sakit, yuk mulai kita sama-sama doa yuk. Biar Tuhan yang pimpin setiap prosesnya. Waktu kita lagi happy, waktu kita dalam perjalanan, kalau saya biasain sama keluarga saya, kalau kita mau keluar kota, kita mau pergi, yuk kita doa sama-sama. Supaya apa? Supaya Tuhan pimpin perjalanan kita. Waktu kita dapat sesuatu, ajak anak-anak, thank you Tuhan. Dalam masalah juga kita sama-sama, yuk doa. Papi kerjaannya lagi pusing, yuk doa sama-sama. Kenalkan Tuhan. Dan waktu apa yang terjadi sama kita, ceritain. Susah nggak? Susah kalau kita nggak ngalamin Tuhan. Waktu ngalamin, saya yakin itu jadi sesuatu yang natural. Di belakang tadi sebelum ibadah kita ngobrol-ngobrol sebentar, Billy nggak bisa berhenti cerita apa yang dia alamin di sana. Dan itu kan nggak diprogram, nggak dibikin slide-nya, saudara. Saya mau cerita sama orang-orang gini, enggak, itu keluar. Kenapa? Karena ngalamin. Dan gini, karena saya pengen kamu ngalamin, saya pengen kamu ngerasain timbel yang saya rasain tadi. Oh, ayam gorengnya ya, jadi makin lapar ya. Ada ikan asinnya. Ada ininya. Saudara, itu jadi sesuatu yang keluar. Perempuan Samaria nggak ngerti apa-apa. Dia baru ketemu Yesus dan saya yakin ini nggak berhari-hari ngobrolnya. Ngobrol gini setengah jam, sejam, 2 jam. Dia ngerasain ini terus dia pergi ke kota. Yang asalnya dia nggak mau ketemu orang. Dia ngambil air jam 12 siang. Hari ini gini, hey orang-orang, ada yang ngasih tahu dosa-dosa saya loh. Ada yang tahu loh, suami saya 5. Jadi dia nggak lagi malu sama dosanya. Kenapa? Karena dia ngalamin yang lebih besar. Dia ngalamin Tuhan yang lebih dari dosa-dosanya. Yang lebih menerima. Dan orang-orang percaya. Ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak orang lagi percaya kepada perkataan Yesus. Ayat 42. Dan mereka berkata pada perempuan itu, setelah Yesus 2 hari di situ, sekarang kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kamu katakan, tetapi kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu dia benar-benar juru selamat. Waktu kita bersaksi, arahkan mereka ketemu sama Tuhan, bukan ketemu sama kita. Arahkan mereka ketemu Tuhan tuh gimana? Mulai, yuk ajak. Kalau gitu yuk baca Alkitab sama-sama. Ajak mereka berdoa sendiri sama Tuhan. Supaya apa? Mereka ketemu Tuhan langsung. Jangan apa-apa nanya kok Kris, jangan apa-apa nanya kok Surya. Jangan apa-apa nanya ke Billy lagi. Kalau mau nanya boleh, tapi itu suplemen karena harusnya kita ketemu sama Tuhan langsung. Jadi bersaksi susah nggak? Enggak. Cerita apa yang kita alamin sama Tuhan. Arahkan mereka ketemu Tuhan langsung. Kita diutus Tuhan. Kita dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk mengabarkan Injil. Jadi harusnya nggak ada lagi orang Kristen yang kehilangan tujuan hidup. Saya udah nggak kerja lagi.
saya udah nggak ini lagi. Oh enggak, kamu masih punya tujuan hidup. Kabarkan Injil kepada orang yang ada di sekitar kamu. Sama orang asing saya takut, Pak. Di jalan saya takut, Pak. Oke, jangan sama orang asing. Sama siapa yang ada di rumahmu. Sama anak-anak kita, orang tua kita, adik kakak kita. Ceritanya gimana saya takut? Cerita apa yang kamu rasain dari Tuhan. Saya nggak bisa rasa apa-apa. Berdoa sama Tuhan. Supaya kasih karunia itu boleh kita rasain. Roh Kudus ada untuk menolong kita dan menghibur kita dalam mengabarkan Injil. Waktu ngabarin Injil nggak langsung semua bisa percaya, nggak langsung satu kota bertobat, ya. Kalaupun nggak terjadi apa-apa, ada Roh Kudus yang akan menghibur kita. Nggak apa-apa, Kris. Nggak apa-apa, Kris. Benih itu ditabur, mungkin tumbuhnya 3 tahun lagi. Firman Tuhan bilang gini, Paulus yang menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang beri pertumbuhan. Kadang kita cuman bagian kita cerita. 4 tahun lagi, 10 tahun lagi mungkin Tuhan baru aktifkan. 10 tahun yang lalu, Billy pernah ngobrol sama saya. Kayaknya ini yang dia omongin. 10 tahun ini saya nggak pernah ngerti. Sekarang saya baru ngerti. Bagian kita nggak menentukan kamu harus bertobat sekarang. Bagian kita cerita apa yang kita alamin sama Tuhan. Bersaksi dengan cerita pengalaman pribadi sama Tuhan dan arahkan sama Tuhan. Saya akan tutup dengan ayat dari 2 Timotius 1 ayat 7-8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Apa yang bikin kita berhenti bersaksi? Takut. Takut dianggap sorohani. Takut dianggap paling benar. Takut teman-teman kita hilang. Nggak mau gaul lagi sama kita. Tapi firman Tuhan bilang ini, roh yang di dalam kita bukan roh penakut. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat 8. Jadi, ini surat Paulus kepada Timotius. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kalaupun kita menderita, kalaupun teman-teman kita menjauh, kita punya kekuatan dari Tuhan buat menghadapi itu semua. Saudara, saya rindu kita semua bisa dipandang Tuhan sebagai anak yang berbakti. Anak yang berbakti itu kayak apa sih? Anak yang nurut. Anak yang mau ikut arahan orang tuanya. Tuhan mau bilang gini, nah, saya cuma mau titip satu pekerjaan sama kamu. Kabarkan Injil. Ceritain tentang aku ke sebanyak orang yang kamu ketemui. Kamu gak berani, ada Roh Kudus. Kamu gagal, ada Roh Kudus. Yuk, jadi anak Allah yang disertai Tuhan. Tapi jadi anak Allah yang mau melangkah juga untuk memberitakan nama Tuhan. Sama siapa? Beda-beda. Ada orang yang seneng ngobrol sama saya, kurang cocok sama Ko Surya. Ada orang yang seneng ngobrol sama Ko Surya, pasti gak cocok ngobrol sama saya. Ngejelimet ngomong sama orang ini mah. Kita punya tipenya masing-masing. Ada anak-anak yang kami bina lebih seneng ngomong sama istri saya. Kenapa? Didengerin terus. Ada orang yang lebih cocok sama saya. Kenapa? Senangnya dia yang ngedenger saya yang ngomong. Tapi mau ngedengerin, mau kita yang banyak ngomong, harusnya satu hal yang kita ceritain, kita cuma cerita tentang Yesus. Dan kita bawa mereka kenal Yesus secara pribadi. Jangan via Christian, bukan via Novi, bukan via Ko Surya. Bawa mereka kenal Yesus secara pribadi. Itu yang Tuhan titipin sama kita. Itu yang harusnya jadi tujuan hidup kita sekarang. Itu yang jadi fokus kita sekarang. Kenapa? Bukan supaya selamat, karena kita anak dan itu kerjaan Bapa kita. Kita renungkan firman Tuhan.